Tuduh Jokowi tidur nyenyak di tengah duka akibat Covid. Rahlan Nasidik mau provokasi, ditulis oleh Widodo SP di seworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Rahlan Nasidik, kader Partai Demokrat, diberitakan kembali melontarkan pernyataan yang mengandung tuduhan berdasarkan opini pribadi yang tidak berdasar. Tuduhan yang diarahkan kepada Presiden Joko Widodo yang kini sedang berpikir keras bagaimana cara menanggulangi dari penyebaran COVID-19 yang semakin menggila dengan segala dampak yang menyertainya. Pernyataan ini belum lama disampaikan lewat cuitan @Rahlan Nasidik yang dimulai dengan pengakuan kader partainya Mas AHY ini terkait perasaannya akibat banyaknya orang meninggal karena paparan COVID-19. Sedih, lalu stres, lalu cuma bisa menghela nafas tiap kali membuka halaman Facebook. Satu kawan meninggal, satu kenalan meninggal, satu lagi dan satu lagi. Satu kawan positif, satu kenalan juga positif, satu lagi dan satu lagi. Lalu barusan dikabari tetangga sebelah rumah juga. Sampai di sini masih terlihat normal, tetapi berikutnya cuitannya mulai mengarah pada kebiasaan orang yang suka nyinyir karena tidak suka dengan Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia yang sedang berjibaku dalam menangani setiap dampak COVID-19 di negeri ini. Seharusnya atau setidaknya negara hadir saat ini dalam wujud tabung-tabung oksigen. Bisakah Presiden Jokowi tidur nyenyak saat satu demi satu warganya tewas oleh COVID, entah akibat penyakit bawaan, tak kebagian pelayanan ICU, atau tak dapat tabung oksigen? Bisakah Presiden Jokowi tidur nyenyak? Kau bilang, Pak Rahlan? Apakah Bapak tidak bisa jelas melihat tandanya? Dari raut muka Pak Jokowi belakangan ini juga kerutan di dahi yang semakin banyak. Belum lagi kantong mata Pak Jokowi yang terlihat semakin jelas dan menghitam, tanda kurang tidur selama kurun waktu tertentu. Hal itu pun sudah sempat disampaikan oleh Ali Mohtar Ngabalin selaku tenaga ahli utama kantor staf presiden atau KSP saat menyampaikan kepada publik perihal kantong mata Presiden Jokowi yang terlihat cukup mengkhawatirkan bagi sebagian orang. Dari menit ke menit, dari jam ke jam, Presiden memantau terus, kata Ali Mohtar Ngabalin dalam sebuah diskusi daring Minggu 27 Juni 2021. Ngabalin juga berkata bahwa Presiden Jokowi melakukan pemantauan dengan menelepon langsung para menteri, gubernur, hingga wali kota. Tak hanya perkembangan kasus yang Presiden kontrol, tetapi juga angka keterisian rumah sakit. Sebab lonjakan kasus beberapa waktu belakangan berakibat pada meningkatnya keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate di rumah sakit rujukan COVID-19. Saya sungguh tidak habis pikir dengan logika orang seperti Rahlan Nasidik ini yang jumlahnya tidak hanya 1-2 di negeri ini sejak Jokowi menjadi Presiden Indonesia hasil kemenangan dari Pilpres 2014 dilanjutkan Pilpres 2019. Entah karena partainya, tepatnya sang ketum, tidak mendapat jatah kursi menteri padahal sudah disebut-sebut oleh media akan dijadikan menteri. Lah kok ternyata di PHP-in sama berita di berbagai media, atau karena dirinya pernah dirugikan secara pribadi oleh Pak Jokowi dan berbagai kebijakannya. Saya tidak tahu persis, namun lewat cuitan tadi terkesan ada tuduhan sekaligus upaya penggiringan opini bahwa Presiden Jokowi tidak peduli dengan rakyat karena beliau terlihat tenang, bahkan dianggap masih bisa tidur nyenyak di tengah pandemi yang semakin merebak dan merenggut banyak korban jiwa. Mau provokasi rakyat lagi kah? Mungkin Pak Rahlan ini menghendaki Pak Jokowi terlihat panik lalu marah-marah, pecat sana dan pecat sini, atau sekalian terlihat berlibur ke suatu daerah dan menyerahkan kendali pemerintahan kepada Ma'ruf Amin. Begitukah yang Anda kehendaki, Pak Rahlan? Saya justru ingin bertanya balik kepada orang ini. Hatimu terbuat dari apa sih, Pak? Lantas apa sumbangsi yang sudah Anda dan Partai Demokrat lakukan dengan dampak yang signifikan dalam mencegah melajunya pertambahan kasus COVID-19 belakangan ini? Coba saya ingin tahu 10 tindakan saja dari Partai Demokrat misalnya. Sebutkan dengan jelas berdasarkan data, lokasi di mana, tindakannya apa, juga dampaknya seperti apa.
Ingin rasanya berkata-kata kasar dan sumpah serapah, tetapi kalau saya tuangkan semua di sini, apa bedanya saya dengan kaum haters Jokowi yang gemar berkata-kata seenak udalnya tanpa dipikir dan disaring lebih dahulu. Cuitan yang terkesan menuduh Jokowi bisa tidur nyenyak di tengah kedukaan yang melanda negeri ini sungguh tidak berperi kemanusiaan. Kalau tidak bisa disebut maaf, biadab. Sungguh tidak pantas seorang kader partai yang dari tampangnya terlihat cukup terdidik, tetapi dari cuitannya menggambarkan kondisi hati yang sudah tercemari oleh kebencian. Kasihan Anda, Pak Rahlan. Saya doakan semoga Anda baik-baik saja dan sehat-sehat saja, tidak sampai terpapar COVID ya Pak. Begitulah kura-kura. Bagaimana komentar kalian? Wedan, dibongkar PSI, Anies belanja software 224,2 miliar rupiah. Kapokmu kapan? Ditulis oleh Nina Nur di seword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari Tanda Seru. Baru saja dalam hitungan hari, Anies bikin blunder kelas kakap tingkat internasional, yakni bocornya surat dari Pemprov DKI Jakarta ke para dubes asing, minta bantuan sapu, ember, dan lain-lain. Sampai Kemenlu pun turun tangan. Mau ngeles gimana juga percuma. Sebelumnya juga sudah diketahui publik soal permintaan bantuan dari warga untuk melengkapi rusun Nagrak Cilincing. Dari minta tempat tidur hingga sapu, ember, dan pel. Masa minta sama warga sih? Gak pantas lah. Lebih tidak pantas lagi untuk meminta hal yang sama kepada para dubes asing. Kalau orang lain sih mungkin sudah merah pada mukanya karena malu, tapi ingat ini Anies ya, the one and only, gubernur rasa presiden katanya. Jadi urat malunya sudah putus ya. Belum tuntas soal anggaran hampir 1 triliun untuk Formula E diselesaikan. Ada lagi yang ketahuan, yang mengungkap adalah fraksi PSI dalam DPRD DKI Jakarta, Agus Hamonangan. Dilansir Tempo.co, Agus mengkritik Anies terkait anggaran belanja software di tengah pandemi COVID. Belanja software 224,2 miliar rupiah di tengah pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa tidak ada prioritas dan transparansi dalam penganggaran, kata Agus. Anggaran ini masuk dalam perencanaan milik Unit Pengelola Jakarta Smart City atau JSC. Dalam APBD DKI 2021 tertera total pagu anggaran JSC 463,82 miliar rupiah. Anggaran ini dipakai untuk pengembangan dan pengelolaan ekosistem provinsi cerdas dan kota cerdas. Dari anggaran itu, PSI menyoroti 3 rencana kegiatan dengan dana terbanyak, yakni pengadaan transformasi digital atau JSC 247,84 miliar rupiah, pengendalian banjir berbasis TIK 93,51 miliar rupiah, dan pengembangan infrastruktur JSC 72,17 miliar rupiah. Totalnya sekitar 413 miliar. Hasil penelusuran Tempo.co pada situs APBD Jakarta.go.id, anggaran 247,84 miliar rupiah dengan 93,51 miliar rupiah bersumber dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Ini yang ngutang dari pemerintah pusat kan? Agus mengkritik bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak transparan soal peruntukan anggaran itu. Pemprov DKI tidak menuliskan rincian penggunaan anggaran dalam situs apbd.jakarta.go.id, juga tidak menjelaskan pada DPRD. Di dalam rapat-rapat DPRD, pihak Pemprov DKI tidak mau menjelaskan tentang pengadaan ini. Misalnya kebutuhannya untuk apa dan data yang akan dikelola seberapa besar, jelas Agus. Sementara Pemprov DKI malah minta bantuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan logistik di Rusun Nagrak Cilincing. Duitnya yang ratusan miliar kan ada. Ngapain minta-minta lagi kepada masyarakat dan para dubes asing? Sementara Anies sendiri selalu mengatakan kondisi Jakarta genting dan genting. Kalau bisa menyatakan hal itu, harusnya juga bisa mengelola anggaran dengan tepat. Prioritas utama adalah penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Memangnya ekonomi DKI Jakarta akan pulih jika Anies beli software buat keperluan Jakarta Smart City? Pulih dari Hong Kong. Soal pengelolaan anggaran memang sudah jadi kelemahan Anies sebagai gubernur. Ada rekam jejaknya. Di antaranya, pada bulan Mei 2020, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengungkap masih adanya anggaran pembelian lahan sebesar 720 miliar rupiah. Saya kaget juga, kok masih ada anggaran yang bersifat konsumtif di sini. Bayangin, di tengah situasi seperti ini, di saat seluruh anggaran di 2020 dipangkas dan dialihkan untuk penanganan dan pemulihan corona, kok ini masih ada belanja lahan, ucap Prasetyo.
Belanja lahan itu untuk pengadaan tanah, untuk ruang terbuka hijau atau RTH, hutan, dan pengadaan tanah oleh Dinas Bina Marga DKI. Buat apa? Saya juga akan merekomendasikan agar anggaran tersebut dienolkan. Karena bukan apa-apa, kita semua di DPR telah mengalihkan seluruh anggaran kegiatan AKD untuk penanganan dan pemulihan corona, ujar Prasetyo. Kemudian pada bulan September 2020, fraksi PSI DPRD DKI juga mengungkap adanya anggaran 115,4 miliar rupiah untuk pengadaan tanaman. Di tengah situasi sulit akibat pandemi COVID-19, Pak Anies harus lebih serius mengelola anggaran. Jangan buang-buang uang rakyat untuk belanja yang tidak penting dan tidak mendesak. Pemprov DKI tidak perlu membeli tanaman dari luar karena sudah ada unit pengelola pengembangan tanaman perkotaan yang tugasnya memproduksi tanaman. Anggaran jangan dimasak sendiri, lalu ternyata ada pihak yang berusaha curi-curi kesempatan di tengah kesempitan, ujar Viani Limardi, anggota fraksi PSI DPRD DKI. Bisa disimpulkan bahwa Anies memang tidak punya kemampuan membuat skala prioritas dalam mengelola anggaran. Sepertinya anak buahnya saja yang mengajukan, lalu Anies tinggal tanda tangan tanpa pernah melihat keseluruhan rincian anggaran. Kok jajaran Anies seperti bekerja dengan autopilot ya? Bisa jadi, karena Anies kan sibuk jalan-jalan safari politik. Tampilnya pas mau bilang Jakarta genting saja, dikelilingi jajarannya dan diliput media. Seakan dia kerja keras, padahal kayak pahlawan kesiangan. Kalau rekam jejak sudah menumpuk begini, partai politik kan susah tuh buat mengusung Anies. Apa prestasinya? Menata kata, berjanji tapi tidak ditepati. Cocoklah jadi the real king of lip service kan? Selalu dari kura-kura. Bagaimana komentar Anda?